Seperti apakah rumah pensiunan Jenderal Polisi yang menjadi lokasi penyekapan 13 orang? Kita tanyakan langsung pada Olin Esther yang ada di Tegalega, Bogor, Jawa Barat. Olin, apakah Anda berhasil berkomunikasi dengan pemilik rumah dan apa perkembangan terakhir Anda dapatkan dari pagi sampai petang ini, Olin? Iya, pemirsa, saat ini saya sudah berada di depan rumah Brigjen Purnawirawan Polisi MS yang diduga istrinya yang berinisial M telah melakukan tindakan kekerasan kepada 17 orang pembantu rumah tangga mereka. Dan di rumah yang terletak di Jalan Danau Matana C5 nomor 18 di Kecamatan Bogor Tengah Bogor ini merupakan juga lokasi penyekapan kepada para pembantu rumah tangga mereka, di mana saat ini dari keterangan salah seorang pembantu rumah tangga yang berhasil melarikan diri yaitu Yuliana, bahwa para pembantu rumah tangga kerap kali mendapat perlakuan kasar dari Pak Brigjen, istri dari Brigadir Jenderal Polisi MS, yang diduga hal ini bukan saja baru kali ini terjadi tapi sudah berlangsung cukup lama, di mana informasi juga dari warga sekitar bahwa kerap kali baik itu sopir maupun pembantu rumah tangga mereka tidak ada yang dapat bertahan lama. Sudah bersama saya warga di sekitar kompleks Danau Matana ini dengan Bapak Charlie, Pak, ya, dengan Bapak Hairul. Pak Hairul, bisa dijelaskan, tadi Bapak menyatakan bahwa sudah pernah melihat pembantu rumah tangga yang dipekerjakan tidak adil, artinya sampai jam dan lewat di depan rumah saya dan saya tanya gitu, mereka lari, ya kan. Nah, waktu itu dikejar sama orang-orang dia, akhirnya dapat, akhirnya kembali. Nah, yang baru-baru ini terjadi, eh, sudah di Kapolres waktu itu, ya, di tangan Kapolres waktu itu, tapi nggak lama itu kembali lagi gitu ya. Saya nggak tahu apakah itu dijemput. Brigjen Purnawirawan MS ini memang perlakukan pembantu rumah tangga mereka secara kasar atau secara tidak adil, begitu, Pak? Ya mungkin secara kasar ya. Kalau ya terbukti di antara pembantunya tidak ada yang betah gitu. Ya kan? Saya nggak tahu persis apakah itu dilakukan melalui apa eh, kasar dan segala macam, itu saya kurang paham betul itu. Nggak pernah melihat secara langsung gitu kan. Tapi kalau untuk ini mungkin yang pernah saya lihat mereka bekerja itu sampai larut malam itu ya. Saya nggak tahu persis sampai jam berapa, tapi karena dari rumah saya itu bisa melihat di loteng mereka gitu kan. Itu. Bapak tadi mengatakan bahwa ada 5 orang yang melarikan diri ke rumah Bapak karena rumah Bapak merupakan warung, Pak, ya, yang letaknya tak jauh dari sini. Itu bisa diceritakan kronologisnya tahun berapa dan seperti apa Bapak membantu mereka? Saya waktu itu kurang ingat persis ya tahun berapa, mungkin di antara 2010 atau 2011 ya. Waktu itu saya kurang pastinya lupa gitu. Tapi yang jelas mereka tuh lari melalui depan rumah saya. Nah, dan saya tanya, mungkin mau kemana gitu. Mereka kabur gitu. Ya, saya bilang lari lewat sini. Ya kan, saya arahkan supaya mereka lewat kampung, ya kan. Supaya ini dari pengejaran dari orang-orang mereka gitu kan. Asal mereka dari mana, Pak? Rata-rata apakah memang Waktu itu sebagian besar tuh dari Lampung. Nah, itu waktu itu. Ya kebetulan sendiri saya asal dari Lampung waktu itu ya. Saya sangat prihatin sekali gitu kan. anak-anak di bawah umur atau memang sudah ibu-ibu? Kalau saya lihat sih dari postur dan ininya ada yang di bawah umur waktu itu. Nah, itu. Itu. Ini kan kejadian bukan kali pertama. Apakah memang keseharian kasar para pekerja mereka? Artinya ini bukan hal yang baru, Pak?
Sepengetahuan sedang saya dengar dari warga yang lebih dekat ya memang seperti itu, ya kan sering terjadi gitu. Jadi mereka sering berganti-ganti pembantu rumah tangga begitu kan. Baru 2 bulan kabur, ganti lagi, baru 3 bulan. Di tengah-tengah lingkungan Bermasyarakat itu ya, itu. Baik, terima kasih Pak Hairul atas informasinya, dan memang pemirsa dan rekan-rekan di studio tadi sesaat sebelum kami memberitakan kabar kepada Anda, memang ada satu orang ibu yang mengaku dari kampung halamannya yang baru saja masuk ke dalam rumah. Memang rumah ini dikabarkan dari pagi hingga pada sore hari ini sangat tertutup karena banyaknya media yang terus berdatangan untuk mendapatkan informasi dan penjelasan dari keluarga Brigjen Purnawirawan MS ini. Namun sejauh ini kami pun berusaha untuk masuk dan menanyakan kabar, namun tidak ada dari pihak yang berada di dalam rumah yang mau membukakan pintu rumah mereka dan memberikan informasi. Yang jelas di dalam rumah memang ada 3 unit mobil dan diketahui bahwa memang ada keluarga yang berada di dalam. Kami juga mendapatkan informasi walaupun memang saat ini kami belum bisa pastikan kebenarannya karena tadi dari Pak sopir pribadi dari Pak Situmorang, Pak Atep datang memberikan kabar kepada kru TV One bahwa pada malam hari ini akan ada konferensi pers dari Pak Situmorang di kantor Polres Bogor. Namun informasi ini sekali lagi kami akan selidiki kembali. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Olen Esther melaporkan langsung kondisi terkini dari Bogor.